Halo, selamat sore. Jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita kembali ke acara Arang Aktif Live ya, ngobrol-ngobrol tentang arang aktif. Arang aktif ini adalah bahan yang sangat bermanfaat ya bagi kesehatan, karena dia memiliki sifat mengikat bahan-bahan yang tidak baik, sehingga kita bisa minum bubuknya, dan dia akan mengikat bahan-bahan yang tidak baik dari dalam saat dia melewati saluran pencernaan ya, dan juga secara tidak langsung menyerap racun-racun yang ada di dalam darah juga termasuk, sehingga memberikan badan kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri. Oke, hari ini kita mau mendengar pengalaman ya atau kesaksian dari seseorang mengenai penyembuhan atau menyembuhkan luka karena diabetes dengan menggunakan arang aktif. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan dari YouTube dan dari Facebook, karena selain live di Facebook, acara ini juga direkam ya di Facebook dan juga diupload ke YouTube. Nah, ini pertanyaan pertama dari saudara TS ya. Ini pesan langsung ya yang masuk, jadi namanya saya singkat. Saya divonis hepatitis B, jadi saya dengar obat arang aktif ini bagus dan berkhasiat. Ini pertanyaan ya, seperti komentar, tapi ini pertanyaan. Ya, sebaiknya pergi ke dokter ya, kita selalu anjurkan begitu. Jadi radang hati atau hepatitis ini biasanya terjadi karena virus ya. Dan selain itu penyebab non-virus yang utama adalah karena mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Arang aktif bisa membantu ya. Ini dituliskan juga di dalam buku Arang Aktif yang selalu sering kami perkenalkan di dalam acara ini. Salah satu penyakit yang bisa disembuhkan atau bisa menjadi semakin baik dengan menggunakan arang aktif adalah radang hati atau hepatitis ya. Jadi silakan dicoba. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk apa itu? Ya, untuk apa itu arang aktif? Untuk lambung, itu ini dari saudara Zahira Johana. Ya, jadi arang aktif kita sebut sebagai obat ya. Arang aktif sebagai obat. Sebenarnya arang aktif bukan obat. Tapi kenapa kita sebut sebagai obat di sini? Karena arang aktif ini mekanismenya adalah bagaimana, apa yang dilakukan oleh arang aktif? Arang aktif itu mengikat ya. Jadi bukan menyerap atau bukan, bahasa Inggrisnya bukan absorption ya, absorption pakai B, tapi adsorb itu mengikat. Jadi kalau arang aktif itu bubuknya dimasukkan ke segelas air, dia tidak larut. Ya, dia tidak larut. Jadi arang aktif ini memiliki pori yang sangat banyak dan dia mengikat berbagai bahan yang semua atau kebanyakan tidak baik bagi tubuh. Nah, kita tahu bahwa penyebab dari penyakit itu ya tentu karena imunitas menurun ya. Tapi penyebab dari penyakit itu sebenarnya adalah toksin ya atau racun di dalam darah. Ini disebutkan oleh Dr. Sir William Arbuthnot Lane yang terkenal ya. Dia mengatakan bahwa ini racun ini bukan hanya yang mungkin kita langsung terpikir cyanida atau sejenisnya ya, racun yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman. Tapi bukan hanya itu, tapi juga yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Jadi kebiasaan hidup yang tidak baik, yang tidak sehat, itu membuat
racun yang seharusnya dibuang keluar dari tubuh, atau bahan-bahan sisa ya, seperti sisa metabolisme itu harusnya dibuang melalui buang air kecil, buang air besar, dan keringat dan lain sebagainya, itu tertumpuk di dalam tubuh karena kebiasaan hidup yang tidak baik. Nah, itulah penyebab penyakit. Dan inilah yang diikat oleh arang aktif dan dibawa keluar. Jadi pada saat kita minum bubuk arang aktif yang dicampurkan ke dalam air, dan kita minum seperti kita minum kopi ya, itu dia melewati saluran pencernaan dan terus ke usus ya, lambung, usus, dan terus sampai ke dubur ya, dan akhirnya dibuang melalui buang air besar. Arang aktif tidak diserap oleh darah, tidak diserap ke dalam darah, jadi dia tidak mempengaruhi ginjal karena tidak diserap. Buktinya kalau kita buang air besar setelah minum arang aktif, kotoran kita akan hitam. Tapi saat kita buang air kecil, tidak hitam warnanya. Beda kalau kita minum obat ya, atau makan buah naga ya, kan berubah warnanya kan, karena diserap oleh ginjal, masuk ke dalam darah. Maksud saya masuk ke dalam darah lalu diserap oleh ginjal dan dibuang sebagai air seni. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, untuk apa? Ya, untuk membantu badan kita menyembuhkan diri sendiri. Dengan demikian, banyak sekali penyakit itu bisa sembuh karena badan itu tidak memiliki imunitas yang spesifik. Ya, ada juga imunitas yang spesifik, tapi juga imunitas yang umum ya. Jadi penyakit apapun, kalau badan itu punya imunitas ya bisa sembuh. Itu sebabnya arang aktif seakan-akan menjadi obat yang serba bisa, yang ajaib ya, walaupun bukan ajaib. Dan pertanyaan, apakah untuk lambung? Ya, karena itulah yang efeknya paling cepat terasa ya. Penyakit-penyakit yang terkait dengan pencernaan ya, lambung, usus. Kenapa? Karena dia memang langsung beraksi di dalamnya. Kalau ya penyakit yang lain secara tidak langsung. Jadi arang aktif bisa menyerap bahan-bahan yang tidak baik dari darah melalui usus ya, tidak langsung. Tapi kalau penyakit seperti diare atau penyakit lambung yang lainnya itu efeknya langsung. Nah, kalau kita mendengar nama diare, tentu kita ingat yang kita tahu atau ingat yang namanya norit ya. Ya, ini banyak orang tahu. Sebenarnya norit itu adalah arang aktif. Jadi tidak ada yang, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kami hanya merasa banyak orang udah lupa atau tidak tahu dan hanya berpikir bahwa itu efektif terhadap penyakit diare. Tapi kenyataannya tidak. Kita sudah sering membahas berbagai penyakit bisa disembuhkan dengan arang aktif. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah arang yang bisa buat bakar sate, Pak? Ya, ini pertanyaannya, maksudnya arang aktif yang dipakai di sini, apakah arang yang dipakai untuk bakar sate? Pada dasarnya iya, sama. Ya, tentu mungkin ada juga arang lain yang dipakai untuk membakar sate ya, tapi pada dasarnya arang yang dimaksud di sini adalah arang yang dihasilkan dengan proses pembakaran yang menggunakan panas yang tinggi, yang sangat tinggi, dan tanpa udara ya. Biasanya dibakar lalu ditutup ya, digali lubang atau pakai drum gitu ya. Dimasukkan arangnya, dibakar, lalu ditutup. Itu biasanya cara pembuatan arang yang tepat ya. Dengan demikian dihasilkan hanya karbon saja. Hanya karbon. Tidak ada bahan-bahan lain. Jadi kalau dibilang apakah yang biasa buat bakar sate, ya benar. Tapi itu perlu diaktifkan kalau kita mau pakai itu karena udah tersentuh dengan udara ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir bukan terakhir sebenarnya, ada pertanyaan berikut ya. Di mana cara membeli arang aktif? Maksudnya mungkin bagaimana cara membeli arang aktif atau di mana belinya? Ini sering ditanyakan. Kalau saya buka toko online ya, saya search arang aktif banyak. Jadi silakan dicari.
karena kami bukan jualan. Tapi kalau perlu informasi dan sulit mendapatkan, nanti saya akan tuliskan juga di biasanya saya tuliskan di komen di Facebook-nya ya. Kita bisa rekomendasikan, tapi intinya sih kita bukan jualan, kami bukan jualan, silakan dicari sendiri. Ada banyak di toko online. Nah, berikutnya ini bukan pertanyaan, tapi sepertinya justru kesaksian ya, tertulis ya. Saya bacakan aja. Awalnya agak heran, masa sih arang bisa dipakai dan malah bermanfaat untuk kesehatan? Oh, ternyata benar ya. Yang aku baca-baca dari Halodoc, memang ternyata banyak manfaat arang aktif. Bisa buat penyakit ginjal, masalah pencernaan, penyakit mulut, gigi, sampai infeksi kulit. Penelitiannya ternyata juga ada loh. Malah Organisasi Kesehatan WHO sudah menyetujui penggunaan arang aktif untuk perawatan darurat overdosis atau keracunan. Dari saudara Armanda Kiut. Ya, ini benar sekali. Terima kasih atas informasinya. Biasanya di rumah sakit sampai saat ini ya, biasanya di rumah sakit di ruang gawat darurat itu ada arang aktif dipakai untuk mengatasi keracunan ya, keracunan obat dan bahan-bahan lain. Enggak semua, tapi banyak jenis keracunan itu diatasi dengan arang aktif. Jadi benar sekali, ini makanya kalau kita ditanya apakah ini obat tradisional, bukan sama sekali, karena ini bahan yang biasa dipakai juga di rumah sakit. Hanya saja banyak orang tidak tahu bahwa dia sangat bermanfaat dan kita bisa membantu orang dengan menggunakan arang aktif yang membantu orang yang sakit. Oke, demikian pertanyaan-pertanyaan hari ini bersama kebetulan Andri udah nyambung ya. Apa kabar? Selamat sore. Suaranya. Nah, oke. Latar belakangnya bagus itu kayak di Swiss. Danau Toba. Danau Toba ya. Danau Toba itu emang kayak danau di itu, Jenewa. Oke, nah saya baru dapat dari Andri kemarin ya. Kemarin ya. Ada testimoni mengenai kesembuhan dari kesembuhan luka karena diabetes ya, menggunakan arang aktif. Biasanya saya sendiri tidak begitu tahu sih, tapi yang saya dengar memang biasanya luka diabetes itu susah sembuh ya. Susah sembuh ya karena penyakitnya. Ya, susah kering. Karena penderitanya adalah penderita penyakit diabetes gitu. Kalau kita luka kan biasanya mekanisme badan kita tuh dengan cepat mengeringkan luka itu, kecuali lukanya sangat besar ya. Tapi bagi orang penderita penyakit diabetes itu susah kering. Nah, bagaimana arang aktif bisa bermanfaat? Kita dengar dulu ya saksiannya. Coba saya play dulu. Sorry, salah klik. Arang aktif dan luka karena diabetes ya. Oke, kita akan play ya. Halo, apa kabar bagi kita semua? Saya berharap bahwa walaupun di tengah pandemi kita tetap sehat. Itu sebabnya acara ini memiliki tujuan agar hidup kita lebih sehat dengan hal-hal yang alamiah. Saudara-saudara, pada hari ini ada sesuatu yang berbeda. Saya akan ngobrol-ngobrol mengenai arang aktif, tapi dalam suasana outdoor. Kami sedang berada di Tongging, Sumatera Utara, dan di sebelah kami ini ada Danau Toba, ada air terjun Sepiso-Piso, dan di belakang saya adalah pemandangan dari Bukit Gajah Bobo. Betapa luar biasanya alam yang boleh kita saksikan bersama, ciptaan Tuhan. Itu sebabnya Allah selalu menyediakan segala sesuatu melalui alam. Bicara soal alam, maka alam pun menyediakan sesuatu hal yang boleh digunakan bagi kesehatan kita, yaitu arang aktif. Pada saat ini saya ditemani oleh teman saya, Saudari Apriani Sidauruk. Halo Apri. Halo. Apri ini memiliki testimoni mengenai penggunaan arang ketika dia berada di masyarakat bersama dengan temannya, sedang dalam pelayanan di masyarakat.
Jadi pada sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana testimoni dari Apri dalam menggunakan arang bagi kesehatan ya, Ya. dalam menyembuhkan dari testimoni yang ada. Ini adalah menggunakannya dengan penyakit diabetes ya. Ya. Biasanya benar. penyakit diabetes ini kan suka ada luka ya. Mm-mm. Itu ternyata yang kamu hadapi ketika berada di masyarakat. Ya, benar Boleh sekali. diceritain? Ya. Arang aktif ini yang kami gunakan bukan cuma diminum saja, tetapi bisa dioleskan di luka yang penyakit diabetes, penyakit gula. Dan ketika kami melakukan charcoal ini ke diabetes, ke penyakit gula, ya puji Tuhan, kakinya bisa sembuh. Oh. Ya. Lalu ketika menggunakan ini sebagai obat luar ya, Iya, benar. obat luar dalam menyembuhkan luka, itu biasanya penggunaannya bagaimana? Membuatnya seperti bubur gitu, seperti pasta atau bagaimana? Ya, kami membuatnya seperti bubur. Kami larutkan, lalu kami tempel di kakinya yang luka melalui pakai kain kasa. Dengan kain kasa ya. Iya. Oke. Lalu dari sejak pertama menaruh itu pada luka sampai akhirnya luka itu menjadi sembuh, prosesnya berapa lama? Prosesnya dari nggak begitu lama, dari sore hingga pagi hari dibuka itu penyakit gulanya lumayan kering, tidak ada basah kakinya. Itu sekitar berapa lama? Sekitar ya bisa dihitung nggak nyampe berjam-jam. Ketika kami membungkus kaki beliau, dan puji Tuhan kering dan bisa berjalan kembali. Jadi tidak terlalu lama, tetapi efeknya itu terasa ya sama Iya. ibu itu ya. Jadi lukanya itu yang tadinya basah mungkin ya, itu langsung kering. Ya, kering dia. Jadi memang saya mengalami juga ketika anak-anak di rumah itu kena bisul. Jadi bisul ini kan biasanya dia bengkak merah dan itu sangat sakit ketika kena mau duduk atau kena kain, Iya. baju ya, biasanya sakit. Begitu saya kasih tapal arang kepada anak saya, itu dalam hitungan tidak lama langsung kering dan rasa sakitnya hilang gitu. Jadi memang tapal arang ini memiliki daya serap yang cukup tinggi ya terhadap infeksi di kulit, sehingga lukanya itu langsung bisa kering gitu ya, langsung tidak lagi ada ya mengering lah gitu ya. Benar mengering. sekali. Jadi kalau nggak salah tadi prosesnya semalam ya. Iya, semalaman. Jadi sore dikasih, pada pagi harinya sudah bisa dibuka. oh, luar biasa. Nah, melihat bahwa arang ini menyembuhkan luka, apakah pernah mencobanya pada penyakit lain yang menggunakan arang sebagai bentuk untuk diminum begitu? Ya, pernah. Bukan cuma buat penyakit gula, demam, gatal-gatal juga pernah. Ketika kami di tempat pelayanan kami yang sebelumnya, ada seorang ibu anaknya demam. Lalu ketika kami menyarankan, kami bawa charcoal, ibu ini meminta kepada kami biar bisa dikasih kepada anaknya. Jadi semenjak menggunakan ini juga masyarakat akhirnya mengetahui ya bahwa Iya. arang ini bisa digunakan sebagai obat begitu ya. Ya, benar. Jadi ketika sakit demam pada anaknya itu diminum, itu dalam bentuk satu air gelas, kemudian dikasih seberapa banyak arang yang digunakan? Kami mengasih karena ini masih anak kecil, dia setengah sendok. Oh, setengah sendok. Iya, setengah sendok kami kasih dan pakai air hangat. Iya, Larut ya. iya, Lalu diminumkanlah kepada anak. iya diminum. Dan prosesnya anak ini demamnya bisa turun. Ya, puji Tuhan ketika orang tuanya mengasih charcoal ini, anaknya dapat sembuh. Jadi ibunya sendiri justru yang memberikannya, Iya. meminta sama kalian, kemudian meminumkannya kepada anaknya. Iya, Jadi sebenarnya masyarakat sendiri akhirnya menjadi tidak awam terhadap arang aktif ini ya. benar sekali. Nah, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum adanya
ngobrol-ngobrol ini, tadi katanya di masyarakat itu ketika kalian di sana, kalian itu kekurangan arang. Iya benar. Lalu kalian membuatnya sendiri begitu. Iya. Itu coba bisa boleh diceritakan bagaimana cara membuatnya? Iya. Ketika kami kehabisan arang, kami inisiatif membuatnya. Ketika kami sudah mengumpulkan batok kelapa, lalu kami membakar batok kelapa ini melalui pakai batok kelapa ya? Iya, kami memakai batok kelapa. Lalu kami membakar batok kelapa ini memakai itu kuali yang penggorengan yang sangat besar. Ketika kami memakai kuali yang besar, kami memasuki batok kelapa ke dalam dan kami membakarnya sampai menghitam. Ya, lalu kami tuh menggilingnya pakai gilingan cabai. Ya, kami memakai itu lalu kami saring. Kayak ulekan ya, Ya. ulekan sambal gitu ya. Ya, lalu kami saring sampai dia dapat halus dan kami gongseng kembali. Gongseng ya. Ya, sampai Jadi dia memanaskan ya. ya, sampai memanaskan lalu kelihatan arangnya itu hitam banget. Jadi dia itu seperti arang aktif. Aktif kembali lah gitu Iya. ya. Jadi lalu setelah itu ditunggu dingin baru dimasukkan di dalam tempat. Iya, benar. Kami menunggunya itu setengah hari sampai dia dingin sekali, lalu kami pindahkan ke tempatnya. Jadi itu pengalaman ya. Iya. Kalau saudara-saudara ingat di testimoni yang lalu bahwa ada Lakli ya, dia menggunakan pohon jati sebagai bahan utama dari pembuatan arang ini. Kalau sama Apriani dia menggunakan batok kelapa. Artinya bahwa bahan yang ada di sekitar kita, kalau batok kelapa hampir di pasar di mana saja itu pasti ada ya. Iya, Jadi nggak sulit ya menemukannya. Iya. Memang arang aktif ini sekarang mudah untuk didapatkan di toko online begitu kalau Anda hendak mencarinya. Tetapi apabila Anda berada di suatu perkampungan yang mungkin saja akses ke sana cukup jauh, nah hal apa yang ada di tempat Anda seperti batok kelapa itu bisa menjadi bahan baku utama daripada pembuatan arang aktif. Ini sangat menarik bahwa kita bisa membuatnya secara mandiri dengan cara yang benar tadi. Jadi arang ini diaktifkan kembali setelah ditumbuk ya. Iya. Dan alat-alatnya pun cukup sederhana, menggunakan kuali penggorengan, kemudian si batok kelapanya dibakar begitu sampai dia menghitam, Iya. ya, seperti arang gitu ya. Setelah dia mulai rapuh dan menghitam, setelah itu ditumbuk ya, ditumbuk. Dan pada saat itu pakai pengaman nggak? Enggak, kita tidak pakai pengaman. Tapi nggak apa-apa ya. Iya, puji Tuhan, ketika kami membakarnya itu kami baik-baik saja. Ya, tapi memang sebaiknya menggunakan pengaman lebih baik karena jangan sampai itu tersedot oleh paru-paru sih sebenarnya. Jadi memang ini adalah pengalaman yang luar biasa bahwa menggunakan arang sehari-hari itu bukan lagi sesuatu hal yang luar biasa ya. Orang awam pun bisa menggunakannya dan membuatnya sendiri di rumah gitu ya. Jadi itulah pengalaman. Lalu apakah ada pengalaman lain selain itu? Ya, puji Tuhan, ketika kami melakukan itu banyak orang-orang yang di sana menerima yang charcoal ini. Mereka dapat meminum, dapat ketika mereka punya luka, kami bisa melakukan apa yang bisa kami buat. Ya, jadi memang karena itu sesuatu hal yang tidak asing bagi mereka melihatnya setiap saat ya, karena orang kalau bicara soal arang mungkin juga itu sesuatu hal yang biasa, sehingga ketika itu dibawa ke masyarakat dijadikan bisa digunakan untuk obat luar maupun obat dalam gitu. Jadi masyarakat pun akhirnya bisa melihat gitu, dan oleh karena itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Iya. Mereka udah biasa gitu, dan mereka kemudian bisa rasakan, akhirnya itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Nah, inilah tujuan daripada acara ini. Kenapa dibuat adalah kita memperkenalkan bagaimana
fungsi daripada arang ini untuk menolong kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Apriani, terima kasih banyak. Bahwa sore hari ini kita bisa ngobrol tentang arang dan bahkan juga bagaimana membuat arang secara mandiri. Saudara-saudara, inilah ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Kiranya ini boleh berguna bagi kita untuk kesehatan kita, dan arang itu tidak hanya kita implementasikan dalam hal pengobatan saja. Kami juga memiliki program di mana kita akan perkenalkan bagaimana pembuatan makanan sehat melalui juga menggunakan bahan arang ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat kesehatan bagi kita semua. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih atas interviewnya. Itu mengenai makanan menggunakan arang itu ntar ya, nanti ya. Kita belum siap. Boleh. Bisa untuk minggu depan. Jadi arang itu sekarang bisa digunakan untuk apa saja ya dalam segi kehidupan kita. Bahkan di kafe-kafe yang hebat pun, tiba-tiba muncul yang namanya kayak ramyun hitam, kayak gitu ya, mie hitam dan sebagainya. Jadi orang sekarang udah terbiasa dengan arang-arang itu ya. Udah jadi tren ya, iya. Nah, udah jadi tren. Tadi Apriani ya namanya ya. Apriani Sidauruk. Iya. Dia menyebutkan dibuat sendiri ya arangnya ya. Memang. Iya. Makanya tapi saya kelihatannya agak darurat ya. Iya. Dan memang saya sering sebutkan bahwa saking sederhananya ya, bahkan kalau mau buat sendiri juga bisa gitu. Saya sering sebut begitu. Artinya kita tidak jualan gitu, tidak jualan. Memang kita kasih tahu link untuk membeli bagi yang mencari ya. Tapi bisa dicari sendiri juga di toko online. Bahkan saya sering bilang bahkan kalau mau buat sendiri juga bisa, tapi memang repot ya. Mau buat sendiri repot. Dan dalam kondisi darurat, dalam arti mungkin seperti Apriani tadi, dia melakukan pelayanan kesehatan di tempat yang terpencil, saya rasa ya. Di Pulau Enggano. Pulau Enggano di mana itu? Di Sumatera Selatan, nyebrang dari Bengkulu. Oke, ya makanya dalam kondisi begitu kan nggak mungkin ya, mungkin sangat susah ya untuk membeli ya. Jadi dia menunjukkan bahwa memang kalau perlu dalam kondisi sangat terbatas begitu ya bisa buat dengan cara yang mungkin tidak sempurna ya, tapi tetap itu bisa membantu. Sebenarnya satu lagi, kalau memang ada yang jual arang, artinya bukan harus dalam bentuk sudah jadi bubuk. Seperti tadi ada pertanyaan tadi mengenai apakah ini arang yang dipakai untuk membakar sate. Kita juga bisa beli arang mungkin di pasar atau di mana ya, kalau ada yang jual baru ditumbuk gitu. Jadi tidak melewati proses membakar arang, karena membakar arang itu biasanya kalau mau yang lengkap dan yang benar, prosesnya cukup lama gitu. Tadi dia sebutkan berjam-jam ya, memang mungkin tidak sampai berhari-hari, tapi lumayan lama karena membuat arang itu menggunakan panas yang tinggi dan tanpa udara. Jadi biasanya tadi sudah saya sebutkan tadi, biasanya digali lubang di tanah, dimasukkan kayu atau batok kelapa atau apapun itu, lalu dihidupkan apinya dan ditutup gitu. Dan tadi satu lagi yang saya bisa dapatkan adalah yang intinya, yang penting, yang menarik untuk diperhatikan, bahwa arang itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan ya. Karena setelah jadi arang semuanya tinggal karbon gitu, C. Apapun yang dipakai, baik itu kayu jati maupun batok kelapa, bahkan sebenarnya tulang-tulang juga. Cuma mungkin kita agak, kalau untuk diminum rasanya gimana gitu ya kalau dibuat dari tulang-tulang ya. Ya, terima kasih atas interviewnya.
Semoga memang banyak angin-angin ya karena kita pakai outdoor. iya, Agak pas dengar tadi, ternyata banyak angin. bagus sekali lingkungannya. Itu emang kalau lingkungan seperti itu kita nggak butuh arang kayaknya, karena tidak ada polusi ya. Iya betul. Dan kami tidak menggunakan masker di sini kecuali kalau kami keluar pergi ke Iya, pasar kemana baru gunakan masker. betul betul. Sebenarnya saya sering ngomong tentang arang, tapi saya sendiri jarang mau pakai arang. Ya mungkin beberapa minggu sekali gitu. Kalau badan udah rasa nggak enak baru pakai arang. Ya prinsipnya kalau nggak sakit ya buat apa dipakai gitu kan. Tapi ada juga orang yang memakai secara teratur dan mungkin ada manfaatnya. Misalnya karena yang tinggal di kota ya, yang tinggal di kota kan banyak polusi ya. Banyak polusi apakah itu air, makanan, udara dan lain sebagainya, dan bahan-bahan polutan atau bahan-bahan penyebab polusi masuk ke dalam tubuh kita itu menyebabkan sakit. Banyak Untuk orang mungkin kecantikan kaget. juga itu banyak orang pakai untuk jerawat gitu kan ya, dia cuman tanpa apapun dia cuman taruh kering. Betul. Jerawat. Saya juga kadang-kadang. Jadi sebenarnya ya karena itulah dia itu keluar biasaannya itu adalah daya serapnya yang cepat sekali membuat segala sesuatu jadi cepat kering gitu. Kalau untuk di kulit ya. Tadi juga disebutkan oleh Apriani ya, gatal-gatal ya. Saya juga sering. Jadi bagi kita yang awam mungkin entah kenapa gitu kok bisa ya arang menyembuhkan gatal-gatal, tapi ya gatal-gatal itu kan sering karena terjadi iritasi atau apa gitu ya. Dan itu yang di bahan-bahan yang tidak baik itu yang diikat oleh arang sehingga gatal-gatalnya bisa hilang gitu. Oke, dan tentu yang sangat penting adalah kita tidak boleh abaikan pola hidup sehat ya. Karena apapun itu namanya, apakah itu obat kimia maupun arang aktif, kalau kebiasaan kita yang tidak baik kita tetap lanjutkan, walaupun dia sembuh, walaupun penyakit itu hilang, sementara saja akan kembali lagi gitu. Jadi kami di sini menganjurkan pola hidup sehat, dan itu juga sudah sering kita bahas dan akan kita bahas lagi bagaimana hidup sehat ya. Dan itu yang akan meningkatkan imunitas kita, kekebalan badan kita melawan penyakit. Oke, terima kasih Andri. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita tutup hari ini, acara hari ini? Ya, terima kasih. Jadi seperti janji kita, tentu kita akan lebih banyak lagi memperkenalkan metode-metode apa aja ya dalam menggunakan arang ini, dan juga janji kita ya untuk perkenalkan juga tentang hidroterapi dan sebagainya. Jadi terus simak setiap sore di acara ini yang tentu saja kita rindu agar semua orang boleh kenal beberapa metode tanpa kita harus menggunakan obat kimiawi tentunya. Oke, dan membantu orang lain ya, walaupun kita nggak sakit, kita bisa kabarkan ke orang lain. Bantu orang lain, ya. Betul. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke, salam sehat. Ya.